Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Jalan Kuya di sekitar kampus Mercubuana. Nah, ini ada kantin Bariri nih. Ini salah satu alumni AWD cikal bakal kampus Mercubuana yang sukses bisnis kuliner. Kita lihat yuk, masuk ke dalam. Nah, ini nih penampakan ini. Terlibat. Ini sebenarnya ya ukurannya nggak berapa ya, cuman saya baca rezekinya yang luar biasa. Nanganin berbagai event-event konser-konser musik seperti Katy Perry, terus Metallica, terus Justin Bieber juga ya. Nah, ini abangnya pernah nih ya ini ya. Terus produser Laskar Pelangi ya, pesan dari sini ya, dari mulai casting sampai dengan selesai acara ini film gitu ya, mulai dari makan pagi sampai mau tidur itu yang supply Mbak Riri. Nah ini nih nanti kita akan sama-sama wawancarain Mbak Riri ya di kediamannya di Cidodol. Ikuti terus konten komunitas pengusaha muslim Mercubuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat komunitas pengusaha muslim Mercubuana, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali masih dalam suasana bulan Ramadan di hari yang ke-10. Semoga ibadah puasa kita Allah terima dan kita naik level menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sahabat komunitas pengusaha muslim Mercubuana, di samping saya ada sosok yang tidak asing, sosok hebat. Nah kebetulan qadarullah ya, hari ini biasanya saya ditemani oleh kaum Adam ya. Nah sekarang dengan kaum Hawa ya, mewakili wanita. Beliau dikenal sebagai legendnya kampus AWD, cikal bakal kampus Mercubuana ya. Beliau juga dikenal sebagai pengusaha yang cukup sukses di bidang kuliner, dan keuletan beliau dan jago lobi-lobi beliau ya, yang sampai sekarang terngiang-ngiang orang-orang. Siapa dia? Kita akan sama-sama sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Mbak? Mbak Riri. Mbak Riri. Ini dia, beliau sosok legendnya AWD, cikal bakal kampus Mercubuana yang alhamdulillah sehat ya Mbak Riri ya. Alhamdulillah sehat. Bulan ini kan pelaku sejarah ya, AWD khususnya ya. Nah, AWD ini di mata generasi muda seperti saya nih Mbak Riri ya, lulusan Mercubuana itu nggak tahu banyak. AWD itu apa sih? Ya taunya ya itu ini aja, dulu namanya AWD gitu ya. Bisa ceritain Mbak Riri itu di mata mahasiswa Mbak Riri itu AWD itu seperti apa dulu? Jujur aja, awalnya saya masuk AWD itu saya juga nggak ngerti apa sih itu AWD. Itu karena keinginan orang tua saya masuk di AWD itu, dan orang tua saya melihat mungkin saya ada bakat ya istilahnya untuk di dunia wira swasta. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak tahun 84 saya lulus SMA karena saya tidak bisa masuk PTN, dan orang tua saya bilang kalau kamu pintar sekali, Bapak akan masukkan kamu ke
universitas. Tapi berhubung kamu wanita dan kamu, Bapak yakin kamu punya lebih baik di kejuruan. Pada saat itu saya tidak bisa terima, apa sih AWD itu? Udah gitu tempat kuliahnya di Roxy, bedeng pula. Dulu Bentuknya, Roxy Mas sekarang ya? Iya, dan kampusnya itu nggak megah. Dari bedeng lah istilahnya. Tapi saya setelah di situ umumnya kaum Adam. Ceweknya cuma sedikit. Itu angkatan 84 berarti seniornya masih ada ya? Ada. 8, ya. 382 berarti ya. ada 3. Ada 3 di atas saya ada 3. Tapi saya nggak lama di Roxy. Kemudian saya ke Muria. Nah di situ baru gedungnya lumayan megah. Bahkan menurut saya terlalu besar dan jadi seperti sepi. Karena mahasiswanya sedikit. Dan makin sedikit itu yang nggak bisa berjalan. Kenapa makin sedikit tuh? Mungkin pada saat itu sosialisasinya ke mana keluar, terutama ke SMA untuk masuk mau masuk ke penjurusan apa, memilih sekolah itu memang tidak booming seperti kayak Universitas Trisakti atau apa gitu kan. Dan AWD ini memang saya sendiri pun juga tidak kenal AWD, tapi orang tua saya tahu. Dulu masuk jurusan apa itu? Saya agribisnis. Karena kebetulan saya dari IPA kan. Kalau IPA boleh masuk ke agribisnis. Kalau niaga ya pertanian seperti kayak mengelola pupuk atau apa, itu sebenarnya jalurnya di agribisnis. Tapi kalau niaga itu kan lebih luas lagi sebenarnya. Ada 2 dulu ya? Iya, ada 2. Pertanian dan tata niaga itu. Setelah saya masuk ke kampus AWD, luar biasa. Di situ saya bisa menemukan diri saya dan saya bisa merubah kepribadian saya. Yang lemah, yang manja menjadi kuat. Menurut saya menjadi seorang yang kuat, seorang yang percaya diri. Jujur, saya tidak bisa bicara di depan umum, saya tidak bisa ngelobi, tapi nyatanya saya bisa melobi. Itu semua ya dari AWD itu. Jadi AWD itu Akademi Wira Swasta Dewantara yang didirikan untuk tujuannya untuk menumbuhkan wirausaha muda yang mandiri, yang berakhlak dan berpancasila. Jadi dulu AWD itu bukan kaleng-kaleng ya? Oh, sebenarnya bukan kaleng-kaleng. Cuman mungkin pada saat itu saya yang lulus SMA itu tidak paham yang sebenarnya apa itu AWD. Dan padahal dunia bisnis itu ya sebenarnya pembelajarannya itu banyak di AWD. Dosen-dosennya berkualitas? Wah, sangat. Dan kebanyakan dari UI, dari IPB, dari UGM, dan itu dosennya pun juga yang sudah kayak Pak Bari Jambek, Adi Swasono, Pak Suharyadi, salah satu dosen saya dosen statistik kalau nggak salah. Banyak ya dosen-dosen yang memang sudah berkompeten, istilahnya yang berkualitas. Dan di samping itu juga ada pembimbing. Dan pembimbingnya itu juga bukan yang sembarangan. Itu yang lulusannya juga yang lulusan PTN terbaik itu. Iya, memang profesional ya. Iya. Sampai dengan mentor pun dibimbing sampai jadi gitu. Iya, dan cara belajar mengajarnya pun juga beda. Jadi bagaimana membentuk pengenalan diri, motivasi, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain dan karakter dari kita dan lawan kita. Terus manajemen diri juga, manajemen keuangan dan banyaklah, terutama feedback juga. Jadi benar-benar pola kepribadian
Jadi banyak orang psikolog dari UI juga yang mengajar di AWD itu. Itu tapi tetap terjangkau ya biayanya. Wow, AWD itu sebenarnya biaya kuliahnya itu murah. Kalau menurut saya murah dibandingkan dengan akademi lain atau universitas lain, dan sudah murah di ke tingkat berapa pada saat itu, tingkat ya bukan semester, di tingkat kedua kalau memang sudah ada kelayakan usaha kita diberi modal. Oke. Nah terkait dengan modal nih Mbak Riri, mahasiswa dulu dikasih modal berapa? Per orang kita kan berkelompok, misalkan saya itu kalau nggak salah kelompoknya berempat. Jadi satu orang 500.000. Kalau dulu ya zaman dulu 100.000, sekarang sekitar berapa nih kira-kira? Ya, jadi tergantung kalau misalkan 500, kalau sekarang sih ya nggak tahu ya. Gede dulu kan ya. Tapi tinggal tergantung kelayakan usaha, usaha apa yang kita jalanin, dan itu pun juga kan nggak sembarangan juga, ada mentornya juga, ada juga dilihat juga, ditinjau juga. Nah makanya tapi tetap mahasiswa yang layak itu, yang kelayakan usahanya baik, pasti akan diberi per orang 500.000. Jadi kan itu luar biasa, tidak seperti kayak universitas lain, nggak akan ditemuin seperti ini. Iya. Dosen-dosen yang dikenal siapa Mbak Riri? Wah, dosen sih banyak banget ya. Dosen itu dosen dengan pemandu, kita tuh di AWD itu akrab banget. Dan kalau saya paling dekat dengan almarhum Bapak Imam Santoso yang selalu mendukung saya. Entah kenapa dia sangat peduli dengan saya saat itu. Kalaupun saya ada kesulitan, saya berkunjung ke beliau dan beliau memberi arahan. Itu yang membuat saya juga jadi lebih paham dan lebih kuat. Ya nggak lepas dari pemandu-pemandu saya seperti kayak Kak Himawan, Kak Saiful Suun, Mbak Dora, Mbak Reno. Itu semua juga baik terhadap saya, dan sehingga saya seperti sekarang ini. Ya karyawan termasuk Bang Jamal itu. Kalau karyawan karena saya memang usahanya di mana? Di lingkungan, di dalam lingkungan kampus, otomatis ya saya harus kenal semua dengan office boy kayak Pak Kapik, Pak Jamal, Mukijo, dan mereka semua memang baik gitu loh, dan membantu. Ya dalam istilahnya membantu, saya merasa aman apapun. Jadi di tempat itu saya tidak merasa ada ketakutan atau diganggu seperti apa, karena mereka semua juga baik terhadap saya dan ingin mau membantu saya. Jadi saya merasa aman aja. Kayak Pak Kardi segala itu ya kita sama-sama lah gitu loh. Jadi saya harus bisa menempatkan dengan siapa saya berada di saat itu dan saya berada di mana. Tuh. Kalau dulu AWD itu logonya apa sih, Mbak? Sebenarnya nggak jauh juga sih, gajah gitu deh. Gitu ya. Alma mater warna apa dia? Warnanya biru. Biru ya. Sekarang masih berhubungan dengan teman-teman AWD? Wah, masih. Kita punya grup. Dan kita selalu, karena pandemik ini aja, kita jarang-jarang kumpul. Tapi juga banyak juga teman-teman yang sudah berpulang. Jadi tetap kita juga solid walaupun sedih banget. Kita alma mater kita nggak ada, tapi kita tetap setiap setahun sekali kita tetap halal bihalal, ada pertemuan atau merayakan hari jadinya AWD 10 November. Itu hari jadinya. Dan kita biasanya suka ngajak dosen-dosen, pemandu
seperti pendiri Pak Eno Markung, Pak Suharyadi. Mau datang mereka ya? Oh datang, senang sekali. Iya, iya, iya. Jadi bahkan dibuat grup WA juga ada juga. Ada. Itu tiap tahun, cuma selama kondisi pandemi ini kita nggak ngadain sayangnya. Ngadain ya. Iya. Iya, iya. Mbak Riri tadi di awal menceritakan ya, ada salah satu anggota AWD mahasiswa yang baru saja meninggal ya. Allah panggil di bulan Ramadan ini. Itu infonya setelah melihat konten nostalgia Bang Jamal ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi setelah Mas posting ke saya tentang YouTube Bang Jamal, saya juga merasa feedback lagi ke belakang. Wah, ini kok bagus sekali, dan memang benar adanya Bang Jamal cerita. Akhirnya saya posting ke grup di AWD. Dan kebetulan saat itu memang ada salah satu teman saya memang sudah sakit lama. Dia dengan istrinya, beliau dengan istrinya. Angkatan tahun berapa? Angkatan sama saya, tapi sebelumnya angkatan di atas saya. Oh, iya. Dia lihat postingannya sambil tersenyum. Dan dia bisa melafalkan Indomora Muluk, sedangkan dia tuh sebelumnya berat untuk bicara, tapi ini jelas banget. Dengan tersenyum kayaknya dia merasa keinget feedback lagi juga ke belakang, punya kenangan yang bagus sekali ya. Akhirnya dia mungkin entah, saya juga nggak ngerti. Kemudian sama istrinya juga dia merasa bahagia ya kayaknya. Nah, nggak lama kemudian dia pingsan. Akhirnya hari apa, Mbak? Kemarin ya. Kemarin ya. Persis kemarin. Iya, iya. Jadi terbawa suasana nostalgia itu ya, Mbak ya. Mungkin. Ya. Tapi saya justru dengan adanya begini saya juga merasa senang sekali Mas ngasih wawancara ke saya, mungkin bermanfaat juga buat teman-teman, adik-adik. Ya, semoga almarhum husnul khotimah. Amin. Apalagi ini bulan Ramadan, insyaallah Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah terima amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Mbak Riri ini kan terkenal di kampus itu sudah berbisnis ya. Jadi udah bikin udah usaha di kantin Mbak Riri di dalam kampus itu. Nah, itu ceritanya gimana Mbak Riri itu? Ya, sebelumnya sih memang AWD itu harus mempunyai kalau mau lulus itu harus mempunyai bisnis yang bisa dijalankan. Dan kebetulan pada saat itu saya punya kakak kelas dan mungkin ini jalan saya. Terima kasih ya Mbak Nevi sudah memberi jalan saya seperti sekarang. Ini Mbak Nevi ini kakak kelas saya waktu itu, dia mau lulus kuliah. Dan saya diberi kepercayaan ke Mbak Nevi, kamu jalanin aja, lanjutin aja kantin ini, kayaknya kamu bisa. Akhirnya saya ambil kepercayaan itu dan saya dengan teman-teman dan memang kebetulan untuk harus punya usaha, ya udah ini salah satu usaha grup di AWD. Jadi saya jalanin usaha ini berempat dengan almarhum Erna, Jajat, dan Edi. Nah, kita kelola berempat, tapi setelah lulus mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Akhirnya mencar-mencar, saya yang bertahan. Saya pikir ini sudah amanat dan saya pikir ini pasti kedepannya lebih baik. Kenapa saya juga ingin bubar? Jadi saya ingin pertahankan. Dan bagaimana saya ingin pertahankan? Akhirnya saya juga supaya tertarik mahasiswa untuk datang berkunjung ke kantin, saya ajak itu bakwan Malang, somai. Jadi orang yang berkunjung ke situ bisa tidak makanan yang di kantin aja, makanan rumahan seperti itu. Jadi dulu itu Mbak Riri itu pengelola ya, jadinya. Akhirnya jadinya pengelola sendiri. Itu
ada berapa tenan dulu tuh? Waktu itu sih kalau nggak salah somai, bakwan Malang. Kalau minuman kan saya sendiri sama makanan itu saya sendiri, cuman hanya itu aja karena memang skup ruangannya itu tidak terlalu besar. Jadi ya hanya itu. Itu aja ya. Tetapi sedang asik-asiknya Nah, saya itu mau tuh. ngelola itu. Ada Tiba-tiba infonya. saya dapat surat karena Mercu Buana itu semakin berkembang dan memang mahasiswanya makin banyak. Nah di situ saya akhirnya dikasih surat untuk keluar dari Digusur ya? digusur dari tempat itu. Aduh rasanya gimana Tahun gitu berapa kan. Mbak Riri itu? Kalau nggak salah sih tahun 88 kalau nggak salah. Tahun 88. Saya di ini akhirnya saya larilah ke Pak Tos, namanya Pak Imam itu namanya Pak Tos. Sebentar. Ya, jadi Saya digusur. tahun 88 tuh digusur. Digusur, tapi saya langsung menghadap Pak Tos. Pak Tos langsung telepon Pak Suharyadi dan nyatanya memang apa namanya? Memang harus keluar karena butuh tempat untuk administrasi kalau nggak salah pada saat itu. Akhirnya saya dinasihatin sama Pak Tos, di sini saatnya kamu harus keluar dan kamu nggak usah merasa kecil hati atau bagaimana. Kamu keluar justru lebih berkembang. Kamu keluar, kamu bisa lebih luas dan kamu keluar. Biar kamu keluar pun orang akan mencari kamu. Nyatanya memang benar dan alhamdulillah saya dapat tempat yang memang tidak jauh dari Mercu Buana. Jadi itu Tuh. wejangan yang berharga sekali. Wah, sangat banget. Coba kalau masih dalam aja bertahan nggak seperti ini. Mungkin kalau saya jadi merasa aman. Iya. Nah, di situ akhirnya saya bisa keluar. Nah, memang benar. Biar bagaimanapun juga mahasiswa pun juga sebagian yang memang senang dengan saya, pasti dia akan cari saya. Betul. Mbak Riri kan ngalamin masih ada Pak Probo ya. Seberapa dekat sih Pak Probo dulu dengan mahasiswa, khususnya dengan Mbak Riri itu? Kayaknya kalau deket langsung dengan Pak Probo enggak, tapi beberapa kali Pak Probo itu suka mengajak mahasiswa-mahasiswanya juga ke kediamannya untuk berbuka puasa bersama atau bincang-bincang gitu. Tapi kalau saya tidak terlalu dekat dengan beliau, justru saya dekat dengan orang-orang kepercayaan beliau seperti Pak Imam Santoso, Pak Abdul Majid sebagai rektor pada saat itu, dan itu memang saya dekat dengan mereka. Hasan Sowi juga termasuk. Almarhum Hasan Sowi, almarhum Pak Slamet, almarhum Pak Fadila, dan yang dosen-dosen Mercu Buana yang awal-awal saya juga dekat dengan mereka gitu loh. Jadi itu jalinan hubungan saya dengan AWD dengan Mercu Buana. Jadi pada saat itu kayak Bu Herawati, Pak orang-orang yang ada di samping itu ya saya masih suka ngelobi, masih suka apa, dan saya juga masih suka dapat job dari beliau, dari mereka kalau ada event-event. Jadi ya walaupun saya keluar dari itu juga nggak pernah. Cuman kalau sekarang mungkin beliau sudah pada pensiun dan sudah ada yang berpulang. Prestasi kulinernya, infonya udah cukup membanggakan juga nih. Alhamdulillah ya, memang saya jadi sebenarnya ceritanya setelah saya keluar dari Mercu Buana dan saya selesai lulus dari Mercu Buana dari AWD, saya ingin coba kerja itu seperti apa sih. Jadi saya mencoba untuk bekerja, bukan berwira swasta. Saya bekerja setahun, tapi saya tetap menjalanin usaha yang saya percaya pengelolanya dengan orang kepercayaan saya. Nah, setelah saya nikah pun juga tetap mereka masih saya percaya, jadi saya cuma monitor aja. Nah, disitulah saya ngalamin pelajaran orang kepercayaan saya itu mengkhianati saya. Wah, rasanya sakitnya luar biasa. Tapi di sini ada hikmah dari semua itu. Kalau dia tidak pergi, dia tidak meninggalkan saya, saya tidak juga seperti sekarang. Saya tidak bisa membuka diri. Apa sih yang saya harus jalanin?
sedangkan orang kepercayaan saya mengkhianati saya, saya kehilangan konsumen, apa yang saya harus lakukan? Akhirnya saya nemuin jalan, yaitu saya mulailah catering ke beberapa perusahaan-perusahaan, menawarkan catering, karena saya pikir itu motivasi saya juga. Kenapa dia bisa mengkhianati saya? Akhirnya saya termotivasi, saya harus bisa lebih kuat tanpa beliau nih gitu. Alhamdulillah memang akhirnya saya bisa ke McDonald, supplier makanan, juga ke Superindo. Dari situ langsunglah ke catering gitu ya. Catering. Barulah saya dipercaya, saya memberanikan diri untuk ke Rumah Sakit Siloam. Dan saya pun juga memberanikan diri. Saya pikir gini, kalau begini-begini terus saya nggak akan maju. Akhirnya saya ikut satu komunitas juga, komunitas yang orang-orang berkelas. Nah, di situ saya pun juga, bagaimana saya bisa masuk ke situ? Ya, saya harus dong bergaya jet set. Strategi ya. Ya, saya harus bergaya jet set. Saya sewa, saya nggak punya mobil, saya sewa mobil bagus. Setiap pertemuan saya sewa. Saya berikan mereka makanan yang kayaknya mereka suka. Dan ternyata itu alhasil berhasil. Dan tanpa disengaja, dari situ saya dipercaya untuk ada produser megang Laskar Pelangi. Dari Laskar Pelangi langsung dipercaya saya dengan konser-konser Justin Bieber, Katy Perry, pokoknya yang datang ke Indonesia saya tuh terlibat. Alhamdulillah banget di situ. Dan akhirnya dari Laskar Pelangi itu pula, karena dari Laskar Pelangi itu dari audisi sampai pagelaran itu pakai catering saya. Itu semua artisnya apa? Itu makanan dari melek sampai mau tidur itu saya yang menyuplai. Nah, dari situ baru saya dipanggil juga ke RCTI untuk ngurusin Miss Indonesia. Presidenan juga infonya ya. Dan dari komunitas tersebut, mungkin saya rasa dari komunitas tersebut saya dipercaya oleh Jenderal Avianto untuk memberi makan tentara-tentara latihan acara 17 Agustus di Istana. Jadi itu saya dapat kurang lebih cuma 2 tahun belakangan ini aja saya nggak dapat. Karena belakangan ini sudah dikelola oleh Menpora. Dan di situ juga Perbakin pun setiap acara event saya sampai saat ini masih, alhamdulillah. Mbak Riri kan jelasin ya cukup sukses juga ya pencapaian Mbak Riri. Sebenarnya tipsnya apa sih Mbak Riri? Saya mungkin ya. Saya bisa usaha begini berawal mungkin kenapa saya selalu dimudahkan, dilancarkan. Saya tidak punya marketing. Mungkin saat itu saya ketemu dengan Ibu Lutfia Sungkar, Ustazah almarhum. Beliau tiba-tiba sakit dan nggak lama kemudian dia wafat. Saya diberi amanat untuk mengelola satu yayasan kaum duafa dan yatim sebanyak 150 anak. Di saat itu saya merasa, aduh, sanggupkah saya untuk diri sendiri aja? Terkadang keteteran. Maksudnya dalam arti untuk di usaha aja terkadang kan masih Senin, Kemis, ada masuk, ada enggak. Ini kok 150, sanggup nggak? Dan kebetulan suami saya yang mendukung, ambil itu jalan yang baik dan mungkin Allah udah memberi jalan seperti itu. Alhamdulillah semenjak saya jalanin itu sampai sekarang, itu kan sudah lama. Itu kalau nggak salah 2008, 2009 apa. Sampai saat ini itu konsisten, saya tidak pernah enggak. Dan yayasan itu saya tidak pernah kenal dengan orangnya, cuman by telepon saya kirim karyawan saya. Tapi di tanggal 2016 si yayasan itu
ingin ketemu dengan saya. Subhanallah, kita ketemu dan dia amat sangat berterima kasih dan memohon jangan putus karena ini tidak siapa lagi Bu Riri, katanya gitu. Saya bilang insya Allah saya akan jalanin terus, insya Allah saya bisa, saya sanggup. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah saya bisa memberi tanggung jawab itu. Dan menurut saya sih mungkin walaupun kita tidak pamrih dengan apa yang kita perbuat untuk kebaikan, tetapi dengan kita berbuat kebaikan pasti Allah memberi jalan dan pasti saya akan ditemui dengan orang-orang yang baik. Karena saya sendiri untuk tebus ke kepresidenan, untuk tebus ke RCTI, untuk tebus ke perusahaan besar, itu kalau bukan orang-orang baik tidak akan membawa saya ke sana. Hanya itu aja sih pesan saya. Di luar logika itu ya. Secara di luar logika. Iya, itu yang saya rasakan. Jadi tipsnya itu sedekah ya, pangkal kaya. Jadi sedekah itu memudahkan ya. Jadi, pasti kan di kampus dulu ada suka dukanya, ada kenangan ya, yang nggak bisa dilupakan ya, atau sedihnya lah, atau empatnya. Barangkali ada cerita nggak? Sedihnya udah pastilah. AWD nggak ada. Sedih banget. Jadi setiap lulusan mana nih? Atau anak-anak saya juga bilang, "Mama lulusan apa sih? Tapi kok Mama pinter ya?" gitu. Ya akhirnya saya cuma bilang, "Ya AWD itu apa ya?" Ya karena memang udah hilang itu sedihnya. Padahal AWD itu buat saya luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kalau dibilangin saya yang buat saya terkesan pada saat itu masih ada acara tengah malam. Itu yang buat saya punya kenangan yang luar biasa karena pada saat itu kan memang kemiliteran kan dididiknya. Terus saya berhasil untuk lolos dari ranjau-ranjau itu ditepukin tangan. Waduh, bahagia banget. Nah, kalau selama saya punya kantin di Mercu Buana, otomatis kan AWD sudah bergeser, sudah pada lulus semua. Jadi angkatan pertama, kedua, ketiga sampai ke berapa ya itu masihlah anak-anak AWD Mercu Buana berkunjung ke tempat saya. Jadi teman-teman Mercu Buana ini sebagai teman, sebagai adik, sebagai teman curhat juga. Jadi sebenarnya saya tidak pernah ada merasa mumetnya ya. Bahkan bahagia jadi mahasiswa terus gitu. Cuman di sini saya belajar profesional. Mereka tuh teman-teman kadang-kadang banyak yang berhutang, terutama anak-anak yang merantau sembarangan. Jadi kadang-kadang saya suka marah dengan beliau mereka lah ya yang suka yang kos-kos. Bentar lah Mbak, ini gini. Oh nggak bisa gini. Tapi tetaplah saya tagih. Saya bilang nggak bisa kayak gini. Saya di sini cari uang. Kamu nggak bisa. Suatu saat kamu seperti saya bagaimana? Akhirnya yang tadinya marah juga tetap baik dan tetap menghargai. Bahkan dia mungkin tidak akan pernah lupa gitu. Bahkan sampai sekarang banyak yang ex Mercu Buana datang berkunjung ke tempat saya karena kangen sama masakan, karena kangen sama coletahan saya, terus juga kadang-kadang mereka gini ya, seperti kayak gini gitu loh. Memang saya juga orangnya seneng ngobrol, seneng cerita, seneng pengen tahu gitu kan. Nah itu sukanya. Tapi kantin Riri masih ada ya di depan. Ada. Makanya banyak kadang-kadang kalau mereka ke Mercu pasti suka cari saya. Betul, banyak yang cari saya. Mbak Riri, ya. Dan yang mau nikah pun nggak punya uang atau gimana, Mbak, pakai Mbak aja ya, saya bantu. Beneran, itulah. Jadi kekeluargaan saya antara teman-teman yang di Mercu itu adalah pada saat itu. Sahabat komunitas pengusaha Muslim Mercu Buana, Mbak Riri kan termasuk pendahulu. Ada pesan khusus nggak buat kita semua ini yang baru ya di
alumni Mercu Buana, atau buat nostalgia juga pesan ke teman-temannya yang nonton ya AWD gitu ya. Untuk kalau buat yang adik-adikku ya, ceritanya adik-adikku udah tua nih kita kan. Kalau bila ingin berusahalah dengan yakin, percaya diri, konsisten, terutama juga jujur, karena jujur itu modal penting sehingga kita bisa dipercaya dengan orang. Kalau hilang kepercayaan, sulitlah kita untuk jalan yang lebih baik gitu loh maksudnya. Dan buat teman-teman saya AWD, tetap kompak, tetap semangat, tetaplah kita berbangga hati dengan ex alumni AWD, walaupun AWD sudah menghilang, tapi kita tetap bangga karena adik-adik Mercu Buana tidak pernah melupakan kita sebagai sebelumnya Akademi Wira Swasta Dewantara. Hanya itu.